Politik etis sesungguhnya adalah sebuah proyek kolonial. Cikal bakalnya dapat ditelusuri sejak Christiaan Snoek Hurgronje menjadi penasihat pemerintah Hindia Belanda pada 1889. Profesor Universitas Leiden yang fasih berbahasa Arab dan Melayu itu menghendaki koeksistensi antara Belanda dan Hindia di masa depan. Untuk itu, pemilik nama alias Haji Abdul Ghaffar itu berharap pribumi utamanya Muslimin Hindia Belanda mampu beradaptasi dengan ide-ide baru dari tradisi liberalisme Eropa Barat abad ke-19 untuk kepentingan kolonial Belanda di negeri jajahan. Caranya tentu melalui pendidikan. Jumlah rakyat Hindia Belanda yang menempuh sekolah-sekolah barat pun meningkat. Jajat Burhanuddin dalam Islam dalam Arus Sejarah Indonesia 2017, menjelaskan, kaum pribumi terdidik itu melonjak dari hanya 269.940 orang pada 1900 menjadi 1,7 juta pada 1930-an. Jumlahnya sangat kecil, tak lebih dari 3%, bila dibandingkan dengan keseluruhan penduduk. Hal itu pun menandakan Belanda memang sedari awal tak berkomitmen untuk memeratakan pendidikan di negeri jajahan. Namun, golongan yang sedikit secara kuantitas itu kemudian menjadi sangat berpengaruh. Mereka tampil sebagai bangsawan baru bukan karena darah atau keturunan, melainkan pemikiran dan tindakan. Merekalah minoritas kreatif yang akhirnya menentukan alur sejarah Indonesia. Pada saat memasuki abad ke-20, perjuangan Indonesia mengawali babak baru. Maraknya perlawanan bersenjata mulai tergantikan kemunculan pergerakan-pergerakan. Dalam rangka menyusun kekuatan sosial dan politik, lahirlah beberapa organisasi yang dibentuk kalangan pribumi. Sebagai contoh, Sarekat Dagang Islam, tanggal 16 Oktober tahun 1905, Budi Utomo, tanggal 20 Mei tahun 1908. Indische Vereniging, tanggal 22 Desember tahun 1908, Muhammadiyah, tanggal 18 November tahun 1912, Nahdlatul Ulama, tanggal 31 Januari tahun 1926, serta Partai Nasional Indonesia, tanggal 4 Juli tahun 1927. Perubahan corak perjuangan itu turut dipicu pihak penjajah sendiri. Belanda mulai memberlakukan politik etis sejak Alexander W.F. Idenburg menjadi Menteri Koloni pada 1902. Politik etis didasari suatu pemikiran, Belanda memiliki utang tanggung jawab moral, RSJ, terhadap bangsa jajahannya. Sebab berbagai kemakmuran yang dinikmati negeri tanah rendah berasal dari pemerasan hasil bumi dan tenaga rakyat Hindia Belanda atau Indonesia. Nyaris seluruh penggerak organisasi-organisasi nasionalis pada awal abad ke-20 merupakan anak-anak muda. Indische Vereniging, misalnya, didirikan para mahasiswa Indonesia di Belanda. Awalnya hanya bersifat sosial, tetapi sejak akhir Perang Dunia I organisasi tersebut meneguhkan sikap politik anti-kolonialisme. Namanya berubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Pemimpinnya adalah seorang pemuda 24 tahun, Muhammad Hatta, yang saat itu menempuh studi ekonomi di Rotterdam. Soekarno juga masih berusia belia, 26 tahun. Tatkala mendirikan Partai Nasional Indonesia, PNI, bersama dengan kawan-kawan dari Algemene Studi Club Bandung.
Dardiri Husni dalam tesisnya untuk McGill University, Jong Islamiyeten Bonn. A Study of a Muslim Youth Movement in Indonesia during the Dutch Colonial Era tahun 1924 sampai tahun 1942, 1998, menjelaskan perkembangan gerakan intelektual muda pribumi Indonesia pada awal abad ke-20 terjadi dalam dua tahapan. Pertama, pengadopsian identitas etnis. Ini berlangsung antara tahun 1908 dan 1925. Fase tersebut ditandai dengan kemunculan Budi Utomo, yang didirikan dua mahasiswa Sekolah Dokter Jawa atau Stovia di Batavia, Jakarta, Raden Sutomo dan Gunawan Mangunkusumo. Berbeda dengan Sarekat Islam yang sejak awal berdirinya diarahkan kepada rakyat Indonesia dari berbagai suku bangsa, Budi Utomo semata-mata merupakan himpunan untuk Jawa. Pandangan dan perhatiannya secara sosiokultural hanya menarik perhatian penduduk Jawa Tengah. Itu pun terbatas pada kalangan pemuda terpelajar dan kaum ningrat. Husni mengatakan, hingga Juli tahun 1908 keanggotaan Budi Utomo mencakup 650 orang. Cabang-cabangnya terbentuk di beberapa kota besar di Jawa. Akan tetapi, pengaruh kaum muda terpelajar di organisasi tersebut seiring waktu kian meredup. Sementara, hegemoni kalangan priyayi justru semakin terasa. Keadaan itu menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pelajar Jawa. Sebab, Budi Utomo cenderung menjadi panggung bagi kaum tua yakni priyayi, sedangkan kaum mudanya tersisihkan. Mereka yang tidak puas dengan kondisi tersebut lantas mendirikan organisasi baru, Trikoro Darmo, pada 1915. Dalam 3 tahun berikutnya, perkumpulan itu mendirikan cabang di berbagai daerah Jawa. Sama seperti Budi Utomo, kehadiran Trikoro Darmo tidak terlalu menimbulkan minat para pelajar non-Jawa, seumpama Sunda atau Bali. Sejarawan Prof. Ahmad Mansur Suryanegara memandang Trikoro Darmo tak ubahnya Budi Utomo. Menurut penulis Api Sejarah, 2009 itu, Budi Utomo mengusung paham Jawa Raya serta menolak pelaksanaan visi Persatuan Indonesia. Ide tentang cita-cita Persatuan Indonesia, kata dia, justru terlahir dari Kongres Jong Islamiyeten Bonn pada 1925. Jong Islamiyeten Bonn menurut Husni, tahapan kedua dari genesis gerakan-gerakan pemuda terpelajar di tanah air awal abad ke-20 ditandai dengan terbentuknya Jong Islamiyeten Bonn, JIB. Berbeda dengan seluruh organisasi kepemudaan, Jong, yang ada sebelumnya, JIB tidak dikhususkan untuk identitas etnis tertentu. Sifatnya plural karena menerima secara terbuka keanggotaan dari berbagai suku bangsa Indonesia. Dari sanalah, kesadaran nasionalisme tumbuh subur dan menguat di antara unsur pimpinan. Para anggota dan kader perhimpunan tersebut. Sejarah Jong Islamiyeten Bonn bermula dari gejolak dalam Jong Java sejak Kongres tahun 1924. Ketua Jong Java saat itu, Raden Syamsurijal, mengusulkan kepada hadirin untuk mengagendakan kursus tentang Islam sebagai salah satu program tahun-tahun mendatang. Alasannya, Islam merupakan agama yang dipeluk kebanyakan pribumi. Sebagai calon pemimpin di tengah masyarakat, menurut Syamsurijal, para anggota Jong Java dipandang perlu untuk mengenal lebih dekat ajaran agama tersebut. Apalagi,
Pada faktanya cukup banyak di antara mereka yang beragama Islam. Ia pun menghendaki kursus Islam tersebut tidak wajib bagi seluruh anggota Jong Java. Siapapun yang tertarik, dipersilakan hadir. Namun, proposalnya kemudian ditolak mayoritas peserta kongres. Hal itu cukup aneh, sebab beberapa kursus spiritual keagamaan sudah diagendakan di Jong Java, seperti kajian tentang Kristen dan teosofi. Mengapa giliran Islam ditolak? Kongres itu dihadiri sejumlah tamu undangan, termasuk Haji Agus Salim, Hos Cokro Aminoto, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Para tokoh senior itu dapat merasakan kekecewaan sang ketua Jong Java. Pada Desember tahun 1924, ketiganya bertemu dengan Syamsu Rijal dan kawan-kawan di sebuah sekolah Muhammadiyah di Yogyakarta di bawah asuhan Buya Ahmad Rashid Sultan Mansur dan Kiai Ibrahim. Pertemuan itu menghasilkan komitmen untuk membentuk suatu organisasi kepemudaan baru yang berasaskan Islam. Inilah cikal bakal JIB pada Januari tahun 1925. Syamsu Rijal memutuskan untuk meletakkan jabatan ketua Jong Java. Sesudah itu, sosok yang kelak menjadi wali kota Jakarta tahun 1951 sampai tahun 1953 tersebut terus menggalang dukungan demi mewujudkan perkumpulan baru. Akhirnya, pada tanggal 1 Maret tahun 1925 JIB berdiri resmi di Jakarta. Husni mengatakan, JIB terbentuk dengan semangat kaum muda muslim terpelajar yang sedang meneguhkan jati diri di tengah hegemoni dan dominasi kolonialisme barat. Tidak ada tendensi sebuah partai politik. Di hari pertama pembentukannya, organisasi ini berhasil merekrut 250 orang pengikut. Perkumpulan itu tidak membatasi keanggotaan pada suku etnis tertentu, melainkan hanya pada rentang usia 14 hingga 30 tahun. Anggaran dasarnya juga tak mengekang. Misalnya, anggota boleh beraktivitas di ranah politik, asalkan tidak membawa nama JIB.